disponsori oleh PT Telkom Sigma, PT Hexagon, PMIT Consulting, eNetwork, dan Magna QM. Sebagai permulaan, marilah bersama-sama kita melihat video singkat mengenai acara ini. Kepada panitia, saya persilahkan. Oke, sekian video pembukaan kali ini. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama oleh Bapak Adi Prasetyo. Kepada Bapak Adi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayang. Rekan-rekan semua dan para peserta yang hadir siang ini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Dan alhamdulillah akhirnya buku panduan PMO ini bisa selesai. Kami mengharapkan buku ini bisa menjadi salah satu alat bantu bagi teman-teman yang ada di PMO sekalian. Buku ini memang tidak tebal, jadi kurang dari 100 halaman. Kita memang ingin buku ini simple, tapi bisa digunakan secara praktikal nanti di lapangan. Sekali lagi, kami bersyukur bisa jadi buku ini, dan semoga rekan-rekan semua bisa terbantu dengan kehadiran buku ini. Namun demikian masih banyak kekurangan mungkin, nanti mungkin bisa diberikan masukan untuk edisi-edisi berikutnya. Terima kasih dari kami, selamat siang, dan selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adi. Langsung kita sambutan yang kedua dari Bapak Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, para hadirin, para undangan yang telah hadir di sesi ini. Buku ini memang merupakan sebuah produk murni dari pemikiran para praktisi project management di Indonesia yang memang menyadur beberapa standar global yang sudah terpakai dan terkenal di dunia. Namun demikian, versi PMO-PI, versi PMO panduan PMO ini merupakan versi singkatnya yang bertujuan untuk memudahkan para praktisi PMO di Indonesia untuk bisa satu
membentuk atau men-set up sebuah PMO di organisasinya, dan juga nantiasa bisa melakukan improvement terhadap praktek PMO yang ada di organisasinya. Sekali lagi terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu yang di sini, dan kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Kita lanjut ke sambutan yang ketiga, yaitu oleh sambutan dari Bapak Sahlani. Pak Sahlani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama tentunya kami sangat senang sekali bahwa hari ini sudah banyak dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini. Dan kita di sini juga patut bersyukur bahwa pada hari ini, tanggal yang baik, 12/12 tahun 2020, kita meluncurkan sebuah buku panduan PMO Indonesia, yang tentunya ini merupakan satu karya anak bangsa yang patut dibanggakan, di mana pemikiran dari para praktisi maupun akademisi itu dipadukan di dalam buku ini. Saya sangat senang bisa berkontribusi di dalam buku ini, tentunya berkat inisiatif dari PMOPI. Semoga buku yang kita luncurkan hari ini bisa bermanfaat bagi dunia project management, khususnya mereka yang berminat di bidang PMO. Demikian sambutan dari saya. Kami harapkan acara ini bisa dinikmati bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahlani atas sambutannya. Lalu kita lanjut untuk sambutan yang keempat, yaitu Ibu Anindita Safitri. Kepada Ibu Anin, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang semuanya, nama saya Anindita. Saya lead writer dari buku panduan PMO Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya, sudah dapat berpartisipasi di dalam penulisan buku ini dan dapat juga berpartisipasi sebagai pembicara. Terima kasih juga atas kedatangannya. Saya lihat ada 317 participants yang sudah join. Sebetulnya di hari 12/12/2020 ini 300 orang itu mungkin bisa spend their time otherwise ya, mungkin mereka bisa lagi kejar-kejaran diskon di Harbolnas gitu, tapi malah milih untuk datang. I really appreciate it. Sedikit mungkin message dari saya. Kalau saya agak jiper gitu ya, karena sebetulnya saya tidak datang dari project management hardcore background. Background saya itu lebih ke arah corporate strategist, tapi passion saya terhadap project management dan PMO itu berawal dari concern corporate strategist untuk deliver value, gitu ya. Jadi kalau kita bisa deliver value dengan suatu kerangka PMO atau project management yang baik, tentunya itu akan menjadi value organisasi di mana kita bekerja. Itu pandangan saya. Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Adi, bukunya memang tidak tebal. Kita ingin sesuatu yang ringan, lebih konseptual sehingga bisa dikembangkan masing-masing, dan juga more importantly berbahasa Indonesia demi kemajuan PMO Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Anin atas sambutannya. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang berikutnya, yaitu perkenalan PMO Profesional Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Fauzi selaku perwakilan dari PMO Profesional Indonesia Organizer. Kepada Mas Fauzi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya ucapkan pagi biar semangatnya seperti di pagi hari kita bangun gitu ya.
Jadi selalu terus bersemangat. Dan ini juga hari yang spesial, makanya selamat pagi lagi ya. Oke, jadi saya singkat saja cerita tentang PMOP, tetapi sebelumnya sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya buat para kontributor kita, konseptor, ada Pak Adi, Pak Ihsan, Pak Sahlani, dan juga para penulis, ada Bu Anindita, Pak Hari Kumar, Pak Randy, juga ada dari tim peninjau, ada Pak Bohan, ada Bu Rahayu, dan juga kontributor lainnya, Pak Immanuel Ginting, Pak Meiko Torista, Pak Rifki, dan Pak Waskito Adi. Jadi kerjasama ini alhamdulillah setelah kita berjuang selama setahun, nggak terasa akhirnya bisa kita launching gitu. Juga terima kasih sebesar-besarnya buat sponsor ya. Terima kasih banyak sudah membantu sehingga terrealisasinya buku ini. Oke, jadi saya singkat saja sekali lagi. Jadi PMOP, PMO Profesional Indonesia. Jadi berawal dari saya, Mbak Feli dan Akbar, ya dari Om Akbar. Karena kita melihat belum ada komunitas yang spesifik tentang PMO. Terus dari sisi organisasi sendiri terus berkembang. Tadinya hanya bertiga, terus jadi berlima. Ada Mbak Rahma, Mbak Aya di 2019, dan alhamdulillah saat ini kita udah bersepuluh ya. Ada Mbak Ayang yang MC hari ini, ada Mbak Betty, Mas Arief, Mas Ihsan, dan Mas Teguh. Jadi PMOP ini apa? Adalah sebuah community base. Basisnya komunitas yang sifatnya tidak profit organization. Ya. Ini not profit and not for profit tujuan kita. Sebagai sebuah wadah kita belajar di sini, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan juga networking sesama komunitas, sesama profesional di PMO. Ini beberapa acara kita, ya, mulai dari 2018 di Telkom, terus ada di Excel juga, Pertamina, Bukalapak, dan Bank Muamalat, terakhir di 2019 Oktober. Terus berikutnya kita online, ya karena kondisi COVID ini. Sekali lagi terima kasih juga buat para perusahaan yang telah membantu kita juga untuk menyediakan tempat. Terus berikutnya dengan launching buku ini, kita berinisiatif juga untuk memiliki membership ya. Jadi ada PMO membership. Jadi dengan teman-teman membeli buku PMO, Panduan PMO Indonesia, itu membership include ya. Tujuannya apa? Tentunya memberi sebuah privilege juga untuk event-event di PMOP. Ada meeting point, webinar, insya Allah juga ada PMO Hangout ke depannya, dan juga ada sebuah grup Telegram. Ya. Nanti akan dibantu sama teman-teman organizer. Berikutnya apa sih next kita, what's next-nya ya? Ini yang kita inisiatif. Jadi mimpinya kita ya insya Allah di tahun depan ada PMO Conference 2021. Juga rencananya juga ada PMO Indonesian Award. Ini kolaborasi dengan PMO Global Alliance. Kita lagi diskusi dengan teman-teman di PMO Global Alliance. Terus jangan lupa Bapak Ibu boleh connect ke kita di sosial media kita, di LinkedIn, juga di Instagram. Yang terbaru tentunya di YouTube. Kita juga ingin eksis seperti teman-teman lainnya ya sekarang lagi ngetren bisa di PMOP. Mungkin demikian dari saya, tapi sebelumnya terima kasih buat semua pihak yang telah berkontribusi. Terus di akhir juga saya ingin unwrap ya. Nih jadi kita mau unboxing ceritanya, unboxing bahwa buku ini launching di tanggal 12/12/2020. Saya mohon izin kepada para kontributor, kepada konseptor, penulis untuk membuka unboxing buku ini. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, jadi mudah-mudahan kelihatan, mohon maaf. Oke. Oke, jadi ini bukunya. Ya, ini buku kita.
Jadi dengan dibukanya unboxing ini resmi buku PMOP launching. Nggak ada pakai gaung, mohon maaf karena lagi kondisi COVID ini. Mudah-mudahan bisa diterima, mohon maaf kekurangannya. Sekali lagi terima kasih semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Oke, terima kasih Mas Fauzi atas pemaparan sekilas terkait PMO Professional Indonesia. Sangat menarik sekali bahwa sebagai non-profit organization, PMO Professional Indonesia membuka membership kepada seluruh rekan-rekan profesional, praktisioner, akademisi, dan mahasiswa. Yang mana di dalam komunitas ini kita akan sama-sama belajar bagaimana PMO yang baik, lalu kita membuka wawasan serta jaringan dengan sesama PMO antusiasm. Baiklah, sebelum memulai talk show ini, baiklah kita mulai agenda kita yang selanjutnya, yaitu talk show. Sebelum memulai talk show, izinkan saya untuk menyampaikan biografi singkat konseptor dan penulis, yaitu yang pertama ada Bapak Adi Prasetyo, sebagai pengelola proyek program portfolio lebih dari 26 tahun di berbagai industri, berpengalaman sebagai PMO di beberapa proyek strategis nasional, di antaranya Smelter, Asian Games 2018, Jogja International Airport, LRT Jabodetabek, tercatat sebagai Past Presiden PMI Indonesia, Ketua Asosiasi Prince to Indonesia, dan founder Indonesia. Lalu ada Bapak Muhammad Ihsan sebagai praktisi dan peneliti di bidang project management, pengalaman pengelolaan proyek yang mayoritas dari industri informasi dan telekomunikasi lebih dari 20 tahun. Ia juga telah mempublikasikan beberapa karya ilmiah dan buku. Ia juga aktif mengajar project management di BINUS Business School. Yang ketiga ada Bapak Sahlani, yang merupakan praktisi PMO, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam berbagai proyek teknologi informasi di berbagai sektor, pemegang sertifikat PMP dan P3O, ini juga bekerja sebagai konsultan yang membantu organisasi dalam menyiapkan SDM dan proses standar untuk meningkatkan kinerja manajemen proyek. Lalu yang terakhir ada Ibu Anindita Savitri, merupakan praktisi corporate strategy dan project management office yang memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai inisiatif strategis di sektor perbankan, startup, telekomunikasi, dan public-private partnership. Pada saat ini, beliau menjabat sebagai COO IDH Indonesia. Oke, mungkin sebelum ini, pernah nggak rekan-rekan ini mengalami diminta untuk membangun PMO, tapi tidak tahu mulai dari mana, kemudian menyadari apa sih sebenarnya perbedaan mendasar, apa sih kerjaan dari PMO, apakah cuma reporting, atau ada yang lain, dan di antara itu semua, pernah nggak sih rekan-rekan menanyakan, ada nggak ya buku panduan Indonesia? Untuk itu, kita akan masuk ke acara utama kita, yaitu talk show oleh narasumber sekaligus konseptor dan penulis buku panduan PMO Indonesia oleh Bapak Ihsan, Bapak Adi Prasetyo, dan Bapak Sahlani, dan akan dimoderasi oleh Ibu Anindita Savitri. Kepada Ibu Anindita, waktu dan tempat saya Mana nih? Teman-teman saya ditampilin dong di layar. Siap, Bu. Kalau bisa tampang saya nggak usah. Nanti saya dapat pertanyaan yang susah-susah kan. Sebentar ya, Bu.
Oke, udah siap nih Pak Ozi? Sudah, sebentar Bu. Mbak Ihsan masih belum, saya tambahkan Pak Ihsan. Ya. Sudah Bu, udah kumpul semua tuh Bu. Udah kumpul, oke. Terima kasih, saya ngerasa spesial banget gitu, dikelilingi oleh 4 orang dates yang jago-jagoan PMO semuanya gitu. Mungkin dimulai dengan ini ya, Pak Ihsan. Katanya Pak Ihsan mau membicarakan tentang latar belakang PMO ini, tentang panduan PMO ini. Gimana sih kejadiannya sampai kita semua bisa ngumpul kerja setahun untuk menghasilkan buku ini? Ya, oke. Terima kasih Bu Anin. Pak Fauzi, boleh tolong berikan saya co-host untuk saya bisa share PPT saya? Silakan Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memulai diskusinya. Berikut adalah sedikit kilas balik terhadap apa yang kita lakukan untuk membuat panduan PMO yang berbahasa Indonesia ini. Jadi berangkat dari pemikiran bahwa pentingnya kehadiran sebuah PMO, ya mungkin juga kebetulan ditunjang oleh penelitian saya yang dilakukan di tahun 2020. Hasil yang didapatkan bahwa beberapa organisasi itu merasakan pentingnya atau perlunya PMO tersebut, tapi mereka masih merasakan adanya gap gitu terhadap apa yang mereka miliki sekarang dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga berangkat dari situ kami memiliki pemikiran bahwa sepertinya bagus kalau misalnya ada semacam alat bantu gitu ya buat para praktisi ini supaya mereka bisa tuh lebih pede, lebih yakin dalam men-setup PMO-nya. Jadi mudah untuk menjual konsep PMO-nya ke organisasi. Yang kedua juga mereka tidak ragu-ragu gitu ya. Jadi tidak harus perfect dalam menciptakan atau dalam men-setup PMO-nya. Dan yang terakhir adalah mengharapkan bahwa mereka ini, para praktisi PMO ini tuh bisa melakukan continuous improvement ya di dalam praktek-praktek PMO-nya. Dalam pengembangan PMO ini kita melalui 3 tahapan utama ya. Jadi yang tahapan pertama itu adalah konsep. Semuanya dari masing-masing tahapan ini melibatkan beberapa pakar ya, baik akademisi maupun praktisi, sehingga lebih memudahkan para pembacanya gitu untuk mendapatkan insight-nya tuh cepat gitu ya. Jadi mulai dari konsep ya dan melakukan penulisannya serta ulasannya. Jadi ada 3 step utama yang kita lakukan dan masing-masing step tersebut pada dasarnya kami melakukan pendekatan hibrid ya. Jadi banyak sekali perbaikan-perbaikan, banyak sekali penyempurnaan yang kita lakukan di dalam pembuatan panduan ini. Walaupun demikian kami masih menyadari bahwa hal tersebut kami masih terbuka ya atas segala masukan yang ada dan kami akan kolaborasikan di edisi-edisi berikutnya. Yang mungkin kita ingin tekankan di sini, Bu Anin, Bapak Ibu hadirin semua, keunikan dari panduan PMO Indonesia ini adalah pemahaman atau konsep yang dihadirkan itu adalah PMO sebagai penyedia layanan, service provider. Ya, jadi kalau mungkin sebelumnya Bapak Ibu lebih melihat standar-standar maupun body of knowledge yang ada lebih ke arah peran, maka kalau kita melihat itu adalah sebagai provider ya atau service provider, di mana panduan itu kami atau isinya terdiri dari beberapa kategori dari service katalog ya atau katalog layanan. Mulai dari dukungan pelaksanaan proyek atau program, pengembangan kompetensi, perencanaan strategis, pengembangan dan pembelajaran organisasi, serta layanan lainnya.
Jadi menurut saya ini merupakan sebuah keunikan hasil karya anak bangsa Indonesia yang sudah tentu memiliki harapan untuk kurang lebih seperti ini ya. Kita kurang bukan hampir ya, sudah lewat sedikit ya Bu Anin ya. Jadi dari ketiga konsep itu alhamdulillah pertanggal setahu saya itu 1 Desember ya, kita tuh selesai dengan ulasan, dengan review. Terima kasih atas semua bantuan dari dukungan dari reviewer ya, sehingga kita akhirnya bisa naik cetak di tanggal tersebut ya, beberapa hari setelah tanggal tersebut. Baik, singkat kata, salah satu hasil atau produk dari panduan PMO ini adanya kerangka panduan umum ya, yang mungkin Bapak Ibu semua sudah sempat melihat kurang lebih covernya seperti apa ya. Dan mudah-mudahan dari beberapa peserta yang hadir di sini ada yang beruntung ya mendapatkan apa sih namanya giveaway ya dari panduan yang sudah kita cetak. Saya pikir tadi kita sudah melakukan perkenalan ya, jadi dari beberapa kontributor utama di dalam buku ini ya, saya akan sebutkan ya beberapa dari mereka ya. Konseptor saya pikir Anda sudah semua tadi ini, yang penulis juga Bu Anin. Saya juga atau kami di sini mendapat kehormatan ya hadir Pak Hari Kumar Senapan ya. Terima kasih Pak Hari Kumar ya atas kontribusi Bapak. Demikian juga untuk Pak Randy Cahyadi yang sudah berkontribusi sebagai penulis ya untuk di panduan PMO ini. Sedangkan untuk reviewer atau pengulas, kami mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan masukan dari Ibu Dr. Rahayu Arifin. Beliau adalah selain praktisi project management ya, dan juga akademisi ya dari Universitas Indonesia yang memiliki kontribusi yang cukup besar ya dalam perkembangan manajemen proyek di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Pak Bohan Kosmua juga yang telah memberikan masukan ya terhadap dokumen kami sebelum kami naik cetak. Untuk penyelenggara ya saya pikir juga sama, terima kasih ya untuk semua support bantuan Bapak Ibu semua, Pak Akbar, Pak Fauzi, Bu Noveli, Mbak Aya, Mbak Rahmah dan apa sih namanya atas semua bantuannya. Serta kontributor lainnya seperti Pak Immanuel, terima kasih, Pak Maiko Turista, Pak Rifki Andi Darajatun, dan Pak Waskito Adi. Terima kasih sekali lagi atas semua bantuannya. Dan yang terakhir, terima kasih juga kami ucapkan kepada sponsor ya, Hexagon, PMIT Consulting, eNetwork, Magna QM, dan Telkom Sigma. Sekali lagi demikian paparan dari saya Bu Anin, dan kami serahkan kembali Bu Anin untuk memoderasi acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Oke, kalau teman-teman ada yang perhatian ya, beberapa hari ini di LinkedIn dan sosial media PMOPI dan beberapa dari kontributor banyak melemparkan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar PMO. Mungkin bagusnya dimulai dari situ aja ya, gitu ya, sebelum kita lanjut. Tetapi buat yang ingin bertanya, silahkan ketik saja di chat, nanti akan dibacakan oleh organizer sehingga kita bisa jawab. Yang saya ingat banget ya, pertanyaan yang sering didapatkan ada tentang PMO itu adalah PMO itu kerjanya apa? Nah, buat yang ingin mendapatkan jawaban pasti nih, gitu ya, letterlek PMO itu kerjanya A, B, C. Teman-teman pasti kecewa kalau baca buku ini karena nggak ada ternyata resepnya bahwa PMO itu harus mengerjakan A, B, C. Gitu. Jadi PMO itu harus mengerjakan apa dong kalau gitu? Kok kayaknya jadinya random gitu? Enggak juga, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan PMO itu harus bekerja seperti apa, gitu ya? Ini mungkin Pak Sahlani bisa bantu jawab ya Pak Sahlani. PMO tuh harusnya ngerjain apa sih Pak gitu? Saya ngerjain ini salah, yang BOD yang itu marah, yang ini
konflik dengan yang lain gitu. Capek Pak gitu. Setelah masuk kerjaan kali. Silakan Pak Salani. Pak, masih di mute Pak. Pak Salani tolong di-unmute Pak. Oke, sudah? Ya. Oke, saya bisa share sesuatu? Boleh dong. Ya. Kado Natal buat saya. Kado Natal ya. Gimana kalau kita sneak peek dulu buku kita itu isinya apa sih? Gitu. Oh boleh dong. Ya. Silakan Pak Salani. Ya, sebentar dulu. Saya mau share dulu ya. Ya, ini buat para peserta hari ini, saya akan coba kasih sneak peek sebelum Anda memegang buku aslinya. Jadi isinya itu seperti apa? Jadi punya bayangan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Anin ya. Jadi buku kita atau buku yang kita luncurkan hari ini menceritakan 3 hal sebenarnya. Ada 3 hal yang dibicarakan di dalam buku ini, mungkin tadi juga sudah disinggung. Ya. Jadi porsi pertama dari buku ini nanti akan membicarakan bagaimana langkah-langkah kita dalam membentuk PMO. Ya. Itu diberikan beberapa step yang cukup sederhana ya untuk bisa diterapkan, sehingga kita bisa mulai menggunakan atau membuat sebuah organisasi PMO. Kemudian porsi kedua, ya, bagian kedua, itu bab mengenai bagaimana mengoperasikan PMO. Dan yang ketiga nanti tentunya PMO tidak selesai sampai di sana. Ya, PMO juga diharapkan bisa melakukan continuous improvement atau penyempurnaan berkelanjutan, gitu ya. Nah, pertanyaannya Bu Anin itu ada di bab mana? Gitu. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah PMO untuk tahu apa yang harus atau sebaiknya dilakukan oleh organisasi PMO, tentunya ada di porsi bab pertama. Ya. Nanti situ diulas mengenai step-step yang bisa digunakan ya untuk membangun sebuah PMO. Ya. Jadi Sedikit jawabannya lagi. PMO itu kerjanya apa? Ya. Ini apa namanya bocoran ya gitu dari Pak Sahlani dan tim penulis. PMO itu kerjanya sesuai yang dimandatkan oleh top management. Ya. Untuk menjawab ke sana sebenarnya saya ingin memberikan sedikit pandangan mengenai sebelum kita bisa menentukan ya, PMO kerjanya apa. Itu ada beberapa tahapan sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah sneak peek dari metodologi ataupun framework yang bisa dilakukan di atas ya untuk membangun sebuah PMO. Ya. Bunga-bunga hero. Jadi desain dari satu PMO itu ada di step kedua sebenarnya. Ya. Jadi untuk mendefinisikan kerjaan PMO apa, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ihsan tadi bahwa PMO yang kita tawarkan di sini adalah sebuah PMO yang service based ya. Jadi PMO sebagai service providers. Sehingga apa yang kita ingin lakukan itu sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Ya, sesuai mandat yang diberikan ya seperti Ibu Anin bilang. Oke, terima kasih Pak Sahlani.
Ya. Mungkin pertanyaan yang jadi berikutnya itu yang saya lihat di situ adalah kalau emangnya itu menjadi mandat dari tergantung mandat dari top management atau BOD misalnya gitu, jadi mereka bisa nyuruh PMO ngerjain apa aja dong, termasuk bikin es krim gitu kali ya, atau masak gitu. Gimana Pak Adi? Sebetulnya seberapa sih skopnya gitu, atau ruang lingkupnya di mana PMO itu bisa berperan? Sebab kalau tidak dia akan tabrakan kan dengan fungsi-fungsi lain di dalam suatu organisasi. Gimana Pak Adi? Oke, baik. Terima kasih Bu Anin. Teman-teman semua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya sesuai dengan kemampuan saya ini ya. Jadi, PMO itu P-nya apa? Itu yang mungkin perlu dijelaskan lebih dahulu ya. P-nya bisa project, bisa program, dan bisa portfolio ya. Ini menggambarkan lingkupnya ya. Jadi buku akan dijelaskan itu lingkupnya apa saja ya. Saya nggak usah jawab semua ya Bu Anin, biar penasaran ya. Boleh. Tapi kurang lebih seperti itulah. P di depan ini tergantung 3 tadi. Bisa project, program, portfolio. Tapi jelas orang itu harus bisa P yang lain, ya. Harus bisa pushing ya, harus bisa nge-push ya. Kurang lebih itu dari saya Bu Anin. Jadi di buku ini dijelaskan nanti P-nya itu tergantung dari akan mencakupi ruang lingkupnya. Apakah dia project level, di program level, atau di portfolio level ya, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin Bu Anin dari saya. Tadi disebutkan Pak Adi ada beberapa layanan yang di beberapa kelompok layanan yang bisa biasanya itu dilaksanakan oleh PMO. Mungkin Bapak bisa menyebut beberapa gitu supaya ada gambaran. Oke, baik. Beberapa layanan. Saya bagi 2 besar ini. Ada yang strategik layanan, dan ada yang technical layanan ya. Kalau yang technical mungkin traditional project manager lah, project PMO maaf maksud saya. Tracking and monitoring ya. Tracking, monitoring. Itu yang very traditional dan very tactical ya. Tapi bukan berarti itu tidak penting, sangat penting ya. Karena kalau trackingnya tidak mendapatkan data atau informasi yang akurat ya, proyeknya akan kehilangan navigation ya. Kemudian kedua dari level strategik mungkin pemilihan proyek, memilih proyek yang tepat baik dari sisi resource-nya maupun impact-nya. Itu salah satu contoh dari fungsi PMO di strategik ya. Tentunya masih banyak lagi. Nah, saya juga mancing nih, mungkin di buku nanti bisa dibaca ya. Oke, thank you. Kira-kira itu Bu Anin. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya nih pertanyaan klasik ya Pak, kayak lagu gitu kan udah dari zaman 70-an masih didengerin. Ini mungkin dari tahun 90-an gitu masih dipertanyakan, pertanyaan klasik. Mungkin Pak Hari bisa jawab ya. Pak, emangnya PMO tuh beda ya dengan PM? Ya, baik. PMO beda nggak dengan PM ya? Ya, dari tulisannya udah beda ya. Ada O-nya ya. Organization ya. Kalau PM itu nggak ada O-nya. Jadi PM lebih pada individual, ya, project based. Kalau PMO itu ada organisasi, ada entity-nya ya. Dan dia biasanya bersifat lebih permanen ya. Jadi dia akan mengcover end-to-end project level secara lebih luas ya dibandingkan dengan PM ya. PM akan full execution ya, sedangkan PMO mungkin akan lebih luas lagi coverage-nya ya. Oke. Itu Bu Anin. Ya. Ini pertanyaan berikutnya yang muncul ya di layar saya. Mungkin Pak Ihsan nih yang ininya ya, Pak Ketua. Buku panduan ini berisi strategi PMO atau lebih teknis how to create PMO? Gimana Pak jawabannya? Baik, sebenarnya secara garis besar lebih menekankan kepada apa yang PMO bisa lakukan. Makanya di dalam itu penekanannya menjadi service katalog gitu atau katalog layanan itu memberikan gambaran bahwa apa saja yang PMO bisa lakukan gitu ya untuk si organisasinya, terutama dalam mengelola proyek. Nah, kalau misalnya kita bicara
tentang strategi sebenarnya ada dalam satu kategori yang di dalam ini. Jadi pada saat kita membentuk PMO tersebut itu akan ada gitu ya objektif maupun background yang secara strategis kenapa PMO itu harus dibentuk. Mungkin dari konteks prakteknya, Pak Hari Kumar sebagai praktisi PMO di sini bisa menjabarkan lebih ini lagi gitu ya, lebih komprehensif lagi. Tapi dari konteks secara keseluruhan, buku ini menyajikan ke arah lebih banyak ke arah apa yang PMO bisa lakukan. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Ya mungkin ke Pak Hari ya, Pak Hari ini ada pertanyaan yang nyangkut dengan pertanyaan Pak Ihsan tadi. Ya, kalau job description itu tidak standar, lalu bagaimana cara mengukur atau kriterianya apa PMO yang sudah experience, mungkin maksudnya mature gitu ya Pak ya, atau PMO yang masih pemula gitu. Apakah hanya dilihat dari tahun bekerja saja? Ya, siang Bu Anin. Untuk kinerja PMO sendiri, saya lanjut ya Bu Anin. Ya. Ya, kinerja PMO kita bisa lihat dari beberapa sudut. Pertama adalah yang paling penting menurut saya adalah value add PMO terhadap organisasi. Nah, apakah itu di strategic level atau operational level. Ada PMO yang sangat high level, di mana mungkin 35,000 feet level dilakukan strategi, entah quarterly atau yearly business plan, menjabarkan dari landscape kompetitor ke strategi dan value add atau edge of this kekuatan perusahaan ini, how to win the market. Nah, dalam hal-hal seperti itu, kalau di strategi level kinerjanya bisa diukur terhadap business plan dan pencapaian bisnisnya. Tapi kalau di operational level, PMO ini bisa lakukan entah portfolio management atau asset management or program level management. Nah, itu kinerja PMO ini cara pengukurannya sudah dijelaskan dalam buku. Ada beberapa choice. Tidak ada one size that fits all. Sehingga masing-masing PMO berdasarkan mandat dan berdasarkan konteks dalam perusahaan itu, mereka bisa mengidentifikasi apa sih kinerja spesifik. Tapi seperti yang saya sampaikan, value add itu yang nomor satu. Kedua, maturity organisasi terhadap competency building, knowledge sharing, dan sebagainya. Nah, semua itu kita sudah uraikan dalam buku, jadi teman-teman bisa baca selanjutnya, dan kita bisa adakan diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya dalam hal itu. Jadi project management ataupun PMO, project management office, itu adalah suatu kendaraan, suatu vehicle, gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi adanya PMO itu bukan tujuannya. Okay. Tujuannya adalah mendeliver value, gitu. Makanya saya tertarik karena saya berasal dari corporate strategy, saya obsesi dengan value creation and value delivery. Nah, jadi kalau buat teman-teman merasa bahwa pekerjaan PMO itu menjadi misalnya polisi gitu ya, harus ngumpulin laporan, bukan itu, laporannya dibuat apa nanti gitu kan? Apakah laporan itu mendeliver value gitu? Apakah laporan itu membantu membuat keputusan? Ya, itu mudah-mudahan salah satu pertanyaan menjawab banyak pertanyaan galau ya tentang kita kok cuma ngerjainnya kerjaan report aja. Ya, well, report pun bagus tapi kalau harus mendeliver something. Pak Adi, ini ada pertanyaan yang kayaknya cocok banget buat Bapak ya Pak. Apa kelebihan dari buku ini bila dibandingkan dengan buku-buku PMO yang beredar di pasar, yang basisnya bahasa Inggris? Apakah buku ini benar-benar dibuat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia? Ayo Pak Adi. Ya, baik. Waduh. Yang jelas bedanya yang jelas bedanya bahasanya Indonesia ya. Iya Pak, disuruh cari aja ya buku PMO bahasa Indonesia ya. Kalau bisa nemu belum ada ya. Hadiah ya. PMO bahasa Indonesia belum ada tapi. Oke, baiklah saya coba jawab. Sebelumnya tadi saya sekilas ada yang bertanya, O-nya ini sebetulnya organisasi atau office sih?
Ya, sebetulnya penamaan yang umum disebut sebagai office ya, Project Management Office. Ya, office-nya ini ya organisasi sebetulnya ya. Organisasi entitas yang tidak hanya satu orang bersifat permanen di organisasi tersebut ya. Jadi PMO singkatnya Project atau Program atau Portfolio Management Office ya. Ya, tapi yang cakupannya entitasnya berbentuk organisasi ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Terima kasih tadi ada yang bertanya tadi. Kemudian apa nih keunggulan buku ini ya? Selain bahasa, oke, baik. Buku PMO banyak sekali. Buku PMO banyak sekali. Bedanya adalah kalau yang sekarang ini cita rasa Indonesia gitu. Jadi ini yang cukup seru ya sebetulnya pada saat membuat buku ini, bagaimana kita menyatukan pengalaman di lapangan ya. Jadi boleh saya katakan sebetulnya lebih ke studi empiris ya. Studi empiris dari medan tempur ya. Oh, ini kalau kita bicara militer itu medan tempur ya. Medan pertempuran seperti apa, baru kemudian disajikan ke buku ini gitu ya. Jadi bahasanya apa ya, lebih down to earth ya. Dan sudah disesuaikan dengan situasi Indonesia ya, kurang lebih seperti itu ya. Pak Iksan, Pak Salani, Pak Hari Kumar dan sebagainya orang-orang yang sudah kenyang di proyek ini ya. Sudah kenyang di proyek ini ya. Cuma malas nulis ya. Makanya terima kasih ke PMOPI ya yang sudah menyatukan ini jadi tulisan dan ternyata nggak gampang ya, karena kita harus bikin buku yang tipis ya, Bu Anindita ya, nggak boleh tebel-tebel nih. Kita ya, mungkin Pak kalau dibilang apa bedanya dari buku PMO atau PM yang udah di luar sana ya, saya akan bilang begini. Satu, buku ini enjoyable untuk dibaca. Ya. Gitu. Siapa di sini angkat tangan ya yang dulu baca buku PM Book itu nangis-nangis gitu. Ya. Saya actually nggak baca, tapi somehow lulus saja gitu ya. Oke, never mind. Tapi ada yang udah berkali-kali baca, harus ambil ujian yang bolak-balik. Itu buku kayaknya buat apa sih, ganjel pintu aja sih ya. Punya saya habis selesai udah langsung saya jual lagi. Gitu. Yang ini enggak, disimpan. Nanti saya tanda tangan. Dan yang lain deh. Pak Salani ini ada pertanyaan. Ada Pak? Bu Ani ada buku di depannya, di mejanya ada bukunya kah? Tadi kan udah unboxing. Mungkin bisa dibukain dikit Bu, dilihatin ke layar Bu, dalamnya Bu. Ya. Oke ya. Colorful, yes. Satu berwarna. PMBOK nggak tahu deh saya PMBOK generasi PMBOK 5 ya maaf. Nggak tahu PMBOK yang terakhir berwarna apa ya. Oke. Terus buat bapak-bapak yang sudah jadi PM yang mumpuni gitu alias berumur, ini apa fontnya lebih besar lah ya daripada PMBOK. Oke. Jadi kita memperhatikan kaidah visual di dalam membuat buku ini. Gitu. Pengalaman, jadi bukan pengalaman di lapangan waktu menjalankan proyek, tapi juga pengalaman di dalam membaca buku-buku PM dan PMO. Gitu. Inginnya sesuatu yang menyenangkan untuk dibaca. Pak Sahlani, Pak, ada pertanyaan Pak. Apakah ada indikator atau kriteria bahwa suatu organisasi membutuhkan PMO? Gitu. Ya. Jadi PMO itu apakah selalu dibutuhkan gitu Pak? Atau enggak? Gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau kita jujur bahwa sebuah proyek tidak harus ada PMO, ya. Jadi memang kalau proyeknya ingin terstruktur, kemudian jalannya lebih baik dan meningkatkan probability untuk sukses, maka kita butuh PMO. Ya. Jadi indikasinya kalau misalkan dari organisasi Anda menemui banyak permasalahan di sisi project management, seperti banyak proyek yang molor, kemudian nggak tahu visibility dari proyeknya ini statusnya ada di mana, dan sebagainya. Itu indikasi bahwa organisasi Anda menurut saya seperti itu. Jadi jawabannya itu nggak semuanya butuh PMO, gitu. Jadi jangan langsung GR ya gitu, merasa saya dibutuhkan gitu. Mungkin boleh tambah sedikit dulu terkait dengan apa sih namanya dari panduan PMO sendiri.
Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa pakar yang hadir di sini nih dari beberapa mazhab yang berbeda. Ada yang mazhab PMI, ada PPO-nya value ring dan sebagainya. Nah, PMO panduan PMO Indonesia ini mengakomodir 3 hal dan masyarakat memberikan kesimpulan lah dari ketiga mazhab yang ada. Mungkin itu salah satu kelebihannya. Oke. Panitia tolong nanti kalau sudah habis waktunya saya dikasih tahu ya, gitu. Karena saya matanya merhatiin pertanyaan. Pak Hari, ini saya tahu ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan di institusi Bapak, gitu kan. Kenapa PMO itu dibutuhkan dalam organisasi? Bukankah sudah ada peran project manager sebagai pemimpin proyek dan juga member proyek yang membantu memonitor proyek tersebut? Gitu. Ya, Bu Anin, benar sekali. Sering sekali organisasi itu menanyakan, kenapa sih kita perlu PMO? Apa sih value yang di-deliver oleh PMO terhadap organisasi maupun ke project atau program level? Dalam buku ini ada beberapa sudut atau beberapa aspek yang kita sudah masukin dari pembicaraan dengan konseptor. So, salah satunya contohnya adalah project success atau kinerja project itu diukur oleh di PM level. Tapi kinerja project ini dan alignment project ini terhadap business goal, terhadap organization goal, dan visibility yang disampaikan oleh Pak Salani tadi, visibility of this project ke the right stakeholder. Itu adalah salah satu peran utama PMO. Di luar itu juga cross-functional alignment. Di organisasi kita ada multiple project. Project itu semua bisa kita rangkumkan dalam satu program mungkin, menuju satu business objective. Nah, alignment ini terhadap business goal, itu adalah penting. Nah, peran PMO itu sangat penting kalau saya lihat di industri telekomunikasi, industri IT, untuk make sure program level atau portfolio level alignment terhadap business goal itu dilakukan. And it is a continuous, sesuatu yang selalu berlangsung. Di luar itu juga PMO bisa melakukan audit. Apakah project management yang dilakukan mengikuti PM governance yang diterapkan oleh perusahaan itu. Dan apakah milestone dan compliance terhadap certain standard itu dilakukan. Jadi itu adalah beberapa contoh yang kami sudah tulis dan kami sudah masukin sebagai input atau di uraian buku itu. Begitu, Anin. Thank you, Pak Hari. Asalnya ada pertanyaan ya, apakah buku ini applicable gitu di semua bidang pekerjaan? Apakah buku ini bisa dipakai untuk kerangka pikir pembentukan PMO di berbagai sektor gitu? Ataukah ini mungkin hanya domainnya IT atau apa? Ya, apa ya, IT atau EPC gitu, misalnya ada ya tipikal lah ya, tipikal project. Kita sekarang ada banyak industri juga yang mungkin pada waktu itu belum ada, misalnya startup gitu. Atau mungkin BUMN gitu. Ya, project management dan PMO itu sebenarnya ilmu yang horizontal ya. Jadi bisa diterapkan di berbagai industri. Jadi tidak spesifik untuk industri tertentu. Dan di buku ini juga tidak menjurus kepada satu industri tertentu. Either IT atau construction, tidak. Jadi secara umum ini bisa digunakan untuk mereka yang ada di berbagai industri. Oke, thank you. So itu jawabannya ya, karena buku ini memang umum gitu ya, berisi kerangka pemikiran. Memang kita tidak mendetil tertuju kepada industri tertentu. Tetapi di sini yang yang dibawakan itu adalah gimana sih cara mikirnya gitu kalau kita mau bikin PMO. Nah, setelah itu bisa dikembangkan sesuai dengan
organisasi masing-masing. Jadi di dalam buku ini kita selalu menekankan setiap organisasi itu butuhnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan PMO itu sama rasa sama rata di semua tempat, at least konseptor dan penulis buku ini tidak setuju. Begitu ya, itu pandangan kami. Gitu. Jadi kita selalu berpandangan bahwa tiap organisasi itu kebutuhan PMO-nya beda, bahkan mungkin tidak butuh. Gitu ya. Oke. Pak Adi, ditanyain ini Pak, tools apa saja yang bisa digunakan dalam PMO? Apakah selalu menggunakan aplikasi? Ini soalnya Pak Adi, saya rasa udah ngalamin ya, asam garam, project yang paling nggak ada tools, adanya toolsnya tentara gitu mungkin, dan project yang paling canggih, gitu ya, mungkin yang memang budgetnya besar sehingga bisa pakai tools. Mungkin Pak Adi bisa share. Oke, baik. Ya, tools ya. Kalau kita bicara tools adalah sebetulnya dia di posisi terakhir itu ya. Dalam sebuah konsep implementasi PMO, tools itu bukan yang nomor 1 ya. Ya, tapi people, process dan tools. Dia nomor 3 itu ya, di buku nanti dijelaskan ya. Jadi membentuk tim yang berkarakter PMO ya, people itu nomor 1. Ya. Dan people yang benar-benar menjiwai jiwa PMO ya. Ya, dia apa ya? Ya Bu Anin pusing ya, nge-push ya dan seterusnya itu ya. Pushing, ya. pressuring, persuading. Mungkin Pak Hari, Pak Iksan, Pak Salani tahu lah ya. Itu yang nomor 1 ya. Jadi people itu either dia soft skill or hard skill, itu yang priority. Kemudian baru proses buku ini sangat membantu. Ada proses-proses tadi Pak Salani sudah menjelaskan. Di fase mana development, operation atau perbaikan akan beda approach-nya. Dan yang terakhir tools ya, toolsnya luar biasa ya, bisa di browsing ya, baik yang berbasis digital maupun yang berbasis manual ya, banyak itu ya. Di digital dashboard itu menjadi tools yang utama. Dashboard biasanya menjadi tools yang utama ya dari PMO ya. Namun demikian sekali lagi saya selalu menekankan kepada rekan-rekan di sini bahwa tools itu nomor 3. Nomor 1 people dan proses ya. Karena sayang kadang-kadang saya melihat sendiri toolsnya sangat sophisticated ya, bagus, tetapi karena people dan prosesnya nggak siap gitu ya, jadi toolsnya akhirnya ya sia-sia. Ya. Mungkin itu Bu Ani dari saya ya. Oke, thank you. Ini pertanyaan berikutnya boleh kalau saya jawab sendiri ya? Oh Pak. Bisa tambahkan Mbak? Ya, Bu Yayu. Jadi tadi pertanyaannya sejauh mana tools apa yang dipergunakan untuk itu ya, untuk jadi media PMO gitu. Nah itu sebetulnya sangat bergantung dari kompleksitas PMO-nya sendiri. Jadi contohnya kalau misalnya PMO di pemerintahan, misalnya kalau yang saya ini kan tuh di PSN ya, itu kan ada program strategi nasional yang dikomandani oleh Kemenko Perekonomian. Nah, dia itu proyeknya itu bermacam-macam industri, ada industri high-tech, ada industri pertanian, ada industri infrastruktur gitu ya. Nah, itu tools-nya, PMO-nya itu betul-betul di empowerment ke masing-masing kementerian gitu. Jadi kalau tadi Pak Adi nge-push segala macam di posisi PMO-nya Kemenko Perekonomian tuh nggak ada push. Kalau kamu nggak deliver ya udah anggarannya nggak dapat. Jadi dia betul-betul anggaran itu betul-betul disesuaikan dengan gate-nya. Kalau dia nggak kasih nggak kasih report on time ya dia nggak dapat gitu anggarannya. Nah jadi otomatis si kementerian itulah yang justru nge-push PMO-nya. Nah di sini mereka pakainya EPM ya, enterprise itu. Terus sehingga kadang-kadang begitu dia sliding, dia bisa di pace out tuh. Jadi ada proyek-proyek yang di pace out, termasuk proyek saya juga termasuk yang di pace out tuh. Contohnya seperti itu. Jadi sangat bergantung daripada kompleksitas daripada portfolio yang dipegang gitu. Toolsnya. Kalau dashboard, iya, memang semuanya itu dari dashboard karena dashboard itu kan fleksibel banget ya. Jadi begitu dimasukkan ke Kemenko, Kemenko juga bisa sebarin lagi ke kementerian yang terkait gitu. Gitu sih Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Yayu.
Thank you juga ya udah waktu itu bantu kita mereview bukunya dan Cantik, menangkap Mbak Andin, mungkin menangkap beberapa ketidakkonsistenan dalam ide atau memang menulis berbanyak tuh repotnya begitu sih ya. Gitu. Harus ada yang ngeliatin. Oke. Kalau boleh pertanyaan berikutnya, saya yang jawab boleh nggak Bapak-Bapak? Ini sesuai dengan jiwa saya nih soalnya. Gitu. Silakan. Nah, pertanyaan. Meski PMO sudah ada di perusahaan saya, namun masih belum diterima oleh bisnis unit yang sudah ada. Secara umum mereka tidak suka dengan penegakan governance oleh PMO. Mohon advice-nya. Ini pertanyaan galau klasik sepanjang masa juga ya, gitu ya. Nah, jawaban saya mungkin pertama agak-agak dogmatis ya, gitu. Jadi klise, gitu. Satu, harus diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga top management. Gitu. Jadi kalau andai kata memang mandatnya tidak strong, ya begitulah, gitu kan. Menurut saya departemen dan fungsi apapun di dalam suatu perusahaan, kalau tidak strong mandatnya, mau kata HR pun, finance, procurement, kalau mandatnya tidak strong, dia akan end up dibully. Gitu kan. Yang kedua, gitu. Namanya penegakan PM governance ini yang saya merasa ini duri dalam daging. Governance is a vehicle. Governance itu metode untuk mencapai sesuatu. Jadi governance itu bukan end of goals ya, bukan tujuan. Tetapi itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau governance itu ditegakkan tanpa tahu tujuannya apa, for sure value tidak akan deliver. Gitu. Kalau Anda melakukan penegakan governance in a way yang memudahkan user Anda, gitu, mereka akan melihat value-nya di PMO. Jadi mereka akan melihat bahwa PMO itu bukan sekedar tukang ngumpulin data sama laporan. Gitu. Nah, terus value apa yang bisa diberikan? Dok, teman-teman ngerasa nggak sih bahwa sebagai pengumpul data tuh kalian itu very powerful. If you wanna go di the extra mile ya, gitu. Kita seperti punya mata di seluruh enterprise kan apa yang sedang kejadian. Kalau mau ada yang collapse kita bisa tahu duluan. Kalau kita dibutuhkan alignment kita bisa ring alert to management. Pergunakan itu untuk mendeliver value. Jadi governance is not for the sake of governance. Itu jawabannya saya ya. Gitu. Nah, kalau demen diskusi-diskusi begini, ayo kita bikin lagi apalah gitu ya, ngopi bareng gitu tentang value delivery-nya PMO. Oke. Sebentar, saya lihat dulu ada beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaannya, saya pernah mendengar ungkapan bahwa kesuksesan ultimate dari PMO di suatu organisasi adalah di saat semua fungsi di organisasi tersebut sudah berjalan dengan sempurna dan fungsi PMO di organisasi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Apakah benar demikian? Mungkin Bu Yayu kali ya bisa jawab, Bu. Gitu. Enggak juga. Jadi gini, PMO itu konotasinya kita jangan lihat dari sebagai Project Management Office ya, tapi P3M. Jadi Portfolio Program Management Office gitu. Nah, sebetulnya PMO itu merupakan kendaraan yang menghubungkan antara project base, ingat ya, project base kan ada start, ada stop, dengan kelangsungan organisasi. Nah, kalau kelangsungan organisasi kan dia harus sustain, harus bersambung. Bagaimana dia supaya mengenerate revenue? Nah, itu didapatnya dari proyek-proyek gitu. Nah, kendaraan untuk menghubungkan antara sustainability dengan si project base tadi ini itu adalah PMO. Jadi PMO itu harusnya tidak boleh berhenti hanya dia harus selalu rutin melakukan research business dan analisa industri. Kalau dia udah align dengan strategi perusahaan, maka dia selalu melakukan riset bisnis dan analisa industri
dia lihat eksternal dan internal forces-nya seperti apa, sehingga setiap waktu dia akan lihat, ini project ini kalau diteruskan, dia align nggak dengan environment. Kalau nggak align, dia phase out. Atau dia generate, atau dia changing project, atau ada perubahan baru. Atau dia mengenerate, mengusulkan sebuah perusahaan, proyek baru gitu. Nah itu tugas daripada PMO gitu. Jadi, dan kalau kita mau bicara sustain, nggak mungkin lah kita statis ya 50 tahun itu aja gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi sebetulnya rolling ininya. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Mungkin Pak Salmi bisa nyambung ya Pak tentang pendekatan iteration-nya. Kan tadi Ibu Yayu bilang kita nggak bisa statis gitu 5 tahun, 50 tahun begitu terus gitu. Jadi mungkin Pak Salami bisa nyinggung sedikit tentang pendekatan buku ini gitu, tentang bagaimana PMO itu harus improve secara iteratif. Ya, di bagian ketiga mungkin ya, itu nanti di buku ini akan memberikan suggestion bagaimana satu organisasi itu, khususnya PMO itu harus melakukan continuous improvement. Ya. Dasarnya adalah kita harus bisa menangkap lesson learn dari setiap proyek yang kita kerjakan. Ya, kemudian kita menggunakan lesson learn itu sebagai sebuah masukan yang bisa mengimprove PMO kita. Ya. Dari waktu ke waktu tentunya ini harus terus meningkat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kira-kira gitu. Oke, thank you. Next, ini pertanyaan saya pikir paling cocok buat hari ini. Apa sih kemampuan terpenting seorang PMO dan tantangannya dalam memimpin proyek? Wah, silakan Pak. Kayaknya Bapak banyak cerita galau tentang ini, Pak Hari. So, Bu Anin, pertanyaannya apa sifat kepemimpinan? Seorang PMO dan tantangannya dalam memimpin proyek. Kurang jelas, Bu Anin. Ya, suaranya putus. Apa kemampuan terpenting seorang PMO dan tantangannya dalam memimpin proyek? Kualifikasi leadership-nya PMO, Pak. Ya. Bu Anin, yang pertama adalah sudah disampaikan Pak Adi tadi, people. Jadi dalam hal people ini, kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan adalah number one, people management, di mana stakeholder management ini sangat penting sekali. Walaupun kita punya proses atau landscape project yang sudah sangat mendukung, tapi tetap stakeholders-nya comes in different variation, banyak variasi yang perlu di-manage. So, untuk manage stakeholders, sometimes kita perlu assertive, kita perlu tegas untuk make sure governance itu dilakukan on time dan menurut checklist atau milestone atau governance proses yang ada. Tapi at the same time, stakeholder yang belum on board, itu we have to win their trust, we have to win their trust dan their transparency supaya kita bisa menjalankan satu environment project where we can get semua stakeholders to be aligned. Dalam menjalankan PMO ataupun project management function, saya lihat stakeholder management kita harus just bawa ke objektif yang sama. Kalau objektif dan visinya sudah sama terhadap goals-nya project maupun goals-nya bisnis, dan mulailah melebur. Jadi kita bisa membawai semua tim itu ke arah yang sama. Gitu Bu Anin. Thank you Pak. Tadi Pak Hari sempat again mengulang tentang governance ya, gitu. Pak bisa kasih contoh nggak sih gimana penegakan governance itu actually memberikan add value kepada organisasi atau perusahaan? Pakai aja berdasarkan pengalaman Bapak atau pengetahuan Bapak gitu. Jadi yang lebih realnya gimana sih Pak contohnya? Ya Bu Adin, kita ada saudara Pak Andi Wabi di sini yang kebetulan satu tim dengan saya, dan Pak Andi Wabi melakukan governance at least at the start of the project. So ada mulai setiap project itu selalu ada satu gray area di mana handover dari proses design ke execution. So in terms of project initiation sampai ke project planning. Nah, di sini kami terapkan at least 2 milestone, project charter dan project plan, di mana
dari moving from fase initiation ke project planning ini kita libatkan project team dan project manager dalam satu proses untuk mendevelop project plan berdasarkan asumsi dan berdasarkan constraint yang sudah diberikan, dan project plan itu harus dipresentasikan sebelum kita kick off dan kita mulai execution phase. Nah, dengan melakukan governance ini, itu kami lihat beberapa gap yang terjadi pada waktu execution, di mana asumsinya salah, maka kita harus re-baseline, atau actual constraints di lapangan itu beda daripada apa yang diasumsikan pada waktu awal. So hal-hal itu kita bisa minimalkan, sehingga proyek adalah lebih mulus dan sukses kriterianya tercapai gitu, Bu. Oke, thank you Pak Hari. Itu ya contohnya ya, governance itu how menggunakan governance, bagaimana menggunakan governance untuk deliver value. Gitu. Kalau misalnya dalam case-nya tadi yang disebut Pak Adi, itu antar departemen pasti happy ada PMO. Nggak harus berantem di antara mereka sendiri soalnya gitu ya. Kalau ada gap gimana nyelesainnya, siapa yang harus menyelesaikan gitu. Jadi jangan anggap seperti polisi PMO itu, tapi justru menjadi mediator yang powerful. Nah, kalau andai kata masih penasaran juga ya nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak Anin, boleh ini. Itu memang seni ya, artnya. Boleh saya nambahin ya Mbak Anin ya. Itu benar-benar yang tadi kata Mbak Nini itu sangat bergantung dari seberapa kuatnya leadership pimpinan perusahaan. Sangat bergantung. Dulu waktu saya di 250 tuh kepake banget gitu yang namanya PMO itu karena apa? 3 kali berturut-turut, misalnya engineering, 3 kali berturut-turut sliding dan merah gitu ya, bukan kuning gitu ya. Itu vice presidennya di counseling out, di fire, gitu. Jadi, wah, semua orang itu benar-benar melihat ininya, melihat progresnya, melihat di situ PMO nggak perlu seperti yang Mbak Sally katakan, aduh minta data gitu kan ya Mbak Sally. Saya ngerasain banget itu, Begitu diganti, misalnya saya di perusahaan yang lain, waktu itu saya di AT&T ya, itu lemah banget. Maksudnya bukan lemah, waktu itu si bulenya itu pimpinan perusahaan tempat saya bekerja itu bertengkar aja sama Telkom ya, karena waktu itu KSO itu kan dispute itu. Jadi akhirnya apa yang diputusin dia di overrule. Jadi lemah, dan di situ benar-benar PMO-nya tuh kerja bakti banget. Kayak kita ngemis-ngemis data gitu. Jadi sangat bergantung daripada ini sejauh mana kuatnya top management. Itu yang saya tambahkan ya. Oke. Pak Salani, ini ada pertanyaan yang saya rasa di ranahnya Pak Salani more than us ya. Gitu. Betul. Siap-siap surprise ya Pak, gitu kan. Betul. Bagaimana sebaiknya respon PMO terhadap perkembangan metode-metode menjalankan proyek, misalnya kemunculan tren agile yang semakin populer dan sering dibandingkan dengan metode waterfall. Oke, please, sebelum Pak Salani menjawab, di sini bukan forumnya untuk diskusi pembenaran metode mana yang lebih benar dan lebih dipakai dan lebih cocok dan segala macam. Oke. Jangan dikotomi gitu ya. Ini bukan forumnya. Bukan juga forum tentang metode mana atau organisasi mana yang lebih benar. Oh, apakah PMI, PMO, bukan. Ini kita ngomongin sebetulnya berbagai masukan gimana supaya PMO itu lebih maju di Indonesia gitu. Ya Pak, mungkin di ada mungkin feedback aja lah ya Pak gitu tentang pertanyaan ini gitu ya. Bagaimana respon PMO gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu bahwa bukannya ngerespon ya, tapi justru kita itu kayak apa sih similaritasnya kita dengan agile, at least secara prinsipal lah. Ya, mau tidak mau sekarang memang pendekatan agile menjadi satu pilihan ya, pilihan untuk melakukan proyek. Artinya saat ini tidak semua proyek pun beralih ke agile. Jadi mau tidak mau PMO kalau misalkan di dalam organisasinya masih ada
proyek yang dijalankan dengan metode waterfall atau prediktif dan juga agile, maka PMO harus bisa men-serve atau mensupport keduanya. Ya. Salah satunya adalah di dalam agile itu saat ini kalau dilihat dari survei itu maturity-nya masih rendah, artinya masih coba-coba ya, mau coba Scrum, mau coba Kanban, mau coba ini ya. Justru PMO di situ menjadi satu organisasi yang penting yang bisa menetapkan metode apa, event itu agile, ya, framework mana yang baik atau cocok untuk perusahaan tersebut. Gitu. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan semua masalah. Gitu, oh, thank you. Itu jawaban yang sangat bijaksana, Pak. Sangat mature. Jawabannya Mature, sangat ya, mature. Saya jadi Dengan mellow. orangnya. Nah, saya jadi mellow dan ini Pak, apa namanya, dari ada langit di atas saya, jauh lagi langitnya gitu. Okay. Pak Ihsan, ini pertanyaan saya dapat dapat ping dari organizer, kita punya pertanyaan waktu hanya untuk 3 pertanyaan lagi, jadi ini mungkin salah satu pertanyaan yang beruntung gitu kan. Saya pilih karena menarik ya gitu. Apakah buku ini bisa menyadarkan pengusaha kecil yang nggak butuh PMO? Oke, dia udah declare dia nggak butuh PMO, usahanya kecil. Tapi bisa nggak sih dia belajar dari buku ini supaya kinerjanya kayak PMO walaupun nggak ada PMO-nya gitu loh Pak Ihsan? Oke, makasih Bu Anin. Buat saya sih sebenarnya buku ini terbuka buat siapa saja gitu. Tapi yang paling penting beberapa kesempatan terakhir ini kebetulan kampus di tempat saya mengajar itu sedang giat-giatnya untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas UMKM. Dan salah satu usulan yang saya masukkan adalah PMO. Nah, saya katakan kenapa mereka butuh PMO? Karena mereka sebaiknya mawas dari awal, karena suatu saat mereka mendapatkan atau bergerak menjadi perusahaan yang dapat order yang besar, mereka tuh udah punya senjatanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ngatur order, contoh misalnya, apakah perlu mereka mendapatkan ambil order semuanya gitu loh. Nah, fungsi-fungsi PMO ini atau benih-benihnya tuh udah diberikan dari awal. Jadi dilihat dulu value-nya Pak, bagus nggak nanti buat UMKM-nya gitu loh. Kalau misalnya ternyata bagus, ambil. Kalau tidak, ya mungkin kita harus ikhlaskan gitu ya untuk direprioritaskan. Jangan sampai nanti UMKM tersebut ambil semua proyeknya, value-nya seperti yang Bu Dr. Yayu tadi utarakan ternyata tidak ada. Ya, Berising, Pak. Kerja bakti akhirnya gitu, dan UMKM kan mungkin Bapak Ibu tahu apa sih namanya, tipis, margin tipis gitu ya. Jadi menurut saya ini perlu untuk diperkenalkan dari awal ya. Mungkin itu Bu Yayu, terima kasih. Ya Pak, jangankan bisnis kecil Pak, perusahaan gede juga masih kerja bakti kok. Pak Adi, ini pertanyaan, ini 2 dari terakhir ya, nanti habis ini yang terakhir. Pertanyaan ini untuk Pak Adi nih. Apakah buku ini didesain untuk orang yang tidak punya pengalaman atau tidak terlatih dalam project management? Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Jadi buku ini memang dibikin tadi secara fisik setipis mungkin ya. Sebetulnya kita kalau pengen bikin 1000 halaman mungkin bisa ya Bu Anin. Memang bikin tidak lebih dari 100 halaman, lebih mudah, enak dibaca, satu. Dan kontennya juga kita bikin seaplikatif mungkin ya. Ini mungkin buku PMO sudah banyak kok, tapi bedanya apa? Di sini tata bahasa, kemudian struktur penulisan, ya itu kita mudahkan ya. Kita mudahkan, sehingga orang awam pun akan bisa melihat buku ini sebagai sebuah buku yang enak untuk dibaca ya. Namun demikian bagi yang sudah expert pun juga akan melihat buku ini juga ada hal-hal yang baru gitu ya. Karena PMO sangat dinamis sekali, ada hal-hal yang di luar buku manapun yang tidak ada di
buku ini gitu ya, yang karena memang diambil dari pengalaman-pengalaman dari kontributornya ya. Jadi kira-kira itu Bu Anin. Jadi buku ini mudah untuk dicerna, ya, enak dibaca dan perlu lah gitu ya kalau misalkan ikut. Aduh, itu kayak iklan ya, tahun berapa ya Pak? Enak dibaca dan perlu tuh. Hanya orang-orang generasi tertentu tuh yang ingat itu. Iya. Oke. Iya. Pak, ini yang terakhir pertanyaannya mirip-mirip, jadi saya minta ke Bapak aja deh sekalian gitu. Buku ini menjelaskan gimana setup new PMO atau how to solve if there is existing PMO? Oke, baik. Pak Salni nanti tolong dikoreksi ya Pak Salni ya. Jadi buku ini untuk PMO yang baru dilahirkan dan juga PMO yang di tengah jalan dan salah jalan gitu ya. Tersesat ya. Tersesat gitu ya. Jadi bagi yang baru mau dibentuk maupun yang sudah dibentuk tapi tersesat gitu ya. Mungkin selebihnya saya minta Pak Salni mungkin Pak untuk bisa menjelaskan. Oke Pak. Yang Betul, tersesat-sesat. Nah. Sudah benar Pak. Jadi di bab 3 adalah continuous improvement adalah sesuatu dari PMO yang sudah ada. Ya. Jadi kalau mau kaizen atau improvement kecil-kecil, ya gunakan bab 3 untuk bisa melakukan improvement. Tapi kalau mau agak transformatif, ya mulai dari setup lagi. Di setup lagi, jadi sehingga nggak salah jalan. Ya. Jadi ini memang bukunya menjelaskan bagaimana men-setup PMO, gitu, langkah-langkah yang diperlukan. Gitu ya. Jadi sebetulnya karena PMO itu seringkali ditunjuk langsung jalan gitu, makanya seringkali tersesat gitu kan. Nah kalau sudah tersesat gimana mencari jalan kembali gitu? Ini petanya, dikasih peta gitu kan. Kalau kamu mau dari A ke B gitu kan. Tiba-tiba gitu ya dari Jakarta mau ke Surabaya, tiba-tiba kok mendaratnya di Lampung ya gitu ya. Oke, gimana caranya balik nih gitu kan. Tapi otherwise ya yang belum ada sama sekali, apa yang dilihat adalah where we are and where we wanna be dan bagaimana how to get there. Saya rasa masih banyak pertanyaannya. Mungkin acara seperti ini harus dipecah menjadi apa ya kelompok-kelompok lebih kecil biar bisa lebih intens diskusinya. Di luar aja Mbak. Di luar ya, di luar COVID. Oke, mungkin ya mungkin ada acara rutin kok mingguan bulanan gitu ya. Dulu ya, sebelum COVID di MOPI ada masing-masing konseptor di sini punya LinkedIn page-nya masing-masing, bisa disapa di LinkedIn gitu. Dan PMOPI pun punya forumnya di LinkedIn, bisa ditanyakan di situ juga. Nanti ada WhatsApp group atau Telegram group akan dibentuk. Gitu. Jadi sebetulnya banyak sih, gitu ya. Saya menyadari bahwa webinar ini tidak seluruhnya menghilangkan kegalauan teman-teman di dalam hal PMO, gitu ya. Oke, kita bisa diskusi lebih intens di waktu yang lain dan mungkin topiknya lebih terarah, yang lebih kecil gitu ya, lebih spesifik. Saya kembalikan ini kepada tim penyelenggara, Bapak Fauzi. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu panelis yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Happy sekali, bukan saya yang harus menjawab. Thank you so much. Ada yang lebih expert dari saya. Oke. Merendah nih Mbak Anin nih, merendah. Oke, menarik sekali ya pembahasan yang dibawakan oleh Bu Anin, Pak Adi, Pak Salani, Pak Isan, Pak Hari, dan ada juga Bu Rahayu dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf sekali jika ada pertanyaan yang belum dijawab karena keterbatasan waktu kita, sehingga untuk yang sesi talk show harus diakhiri sampai di sini. Nah, cuman jangan kecewa karena sekarang kita masuk nih ke agenda berikutnya, yaitu untuk rekan-rekan yang makin penasaran terkait bukunya. Tadi aku ada lihat juga di chat, dibilang, wah ini harusnya pembahasannya sambil lihat bukunya gitu, cuman sayangnya bukunya belum dapet, ada juga yang belum pesen gitu. Nah, sekarang kita bakal ngadain kuis berhadiah buku PMO Indonesia. Nah, mungkin rekan-rekan yang ada di sini bisa langsung aja masuk ke kahoot.it
Untuk Mas Fauzi boleh diinfokan kodenya berapa? Oke. Oke, selamat ya buat para pemenang. Oke, berikutnya dari agenda acara ini ya, sebelum acara terakhir, kita berikutnya penyerahan plakat kepada tim konseptor dan lead penulis. Boleh dibantu untuk menampilkan Pak Adi Prasetyo, Pak Muhammad Ihsan, dan juga Pak Sahlani. Serta lead penulis diwakilkan oleh Bu Anindita. Nah, tadi tim organizer sudah mengirim ya Bu Anin ya. Benar ya Bu? Oke. Kemungkinan hanya Bu Anin ya. Oh, sudah juga yang lainnya. Oke, saya pikir hanya Bu Anin. Mantap. Oke, jadi saya juga turut mengundang Bu Feli, Mbak Feli, boleh dimasukkan juga ke spotlight. Oke, jadi dari kami PMOP Organizer sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu tim konseptor, tim penulis, dan juga tim kontributor semuanya ya. Ini sebagai tanda saja sebenarnya, karena ini juga di kondisi online, jadi serah terimanya online. Jadi mungkin sebelumnya boleh di remove spotlight dulu, saya dan Mbak Feli, mohon izin kepada organizer, biar foto dulu pertama untuk tim kontributor utama, Pak Adi Prasetyo, Pak Muhammad Ihsan, Pak Sahlani, dan Bu Anindita. Silakan di foto teman-teman organizer. Oke, berikutnya boleh ditambahkan. Adi wajahnya ketutup, Adi. Adi wajahnya ketutup dengan ini. Sengaja. Oh iya. Sudah? Kalau sudah, Mbak Naya, Mbak Ayang. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mohon saya minta kepada para peserta. Halo, saya minta kepada para peserta untuk mengaktifkan masing-masing kameranya untuk mengabadikan momen bersejarah hari ini. Sejarah. Pak Ferry baru bangun tidur ya Pak Ferry? Baru ngurusin koi. Oke. Tolong dibuka ya ininya. Videonya sudah. Rekan-rekan panitia boleh tolong ya standby. Untuk yang pertama kita ada 9 ini layar. Untuk yang pertama 3, 2, 1, senyum. Cheese. Mas Fauzi nggak bisa senyum. Oke. Untuk yang kedua, layar yang kedua. Banget ya. Layar yang kedua, 3, 2, 1.
Cheese. Jadi nggak serius kalau ada Oke, saya untuk nih. layar yang ketiga. Pak Oke, Ferry, ini apa cantik. kabar? 3, 2, 1. Cheese. Ada Dandim Sleman ini. Ya, iya. Oke, untuk slide yang keempat. 3, 2, 1. Cheese. Kapten dari Sleman. Untuk yang kelima. Merapi gimana 3, Pak 2, Ferry? 1. Cheese. Oke, slide yang keenam dari 9. 3, 2, 1. Kok namaku Ibu Mega ya? Slide yang ketujuh. 3, 2, 1. Slide yang ke-8. 3, 2, 1. Slide yang ke-9. 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah semuanya kita foto. Alhamdulillah, kita sampai juga pada penghujung acara ini. Terima kasih banyak kepada sponsor PT Telkom Sigma, PT Hexagon, PMIT Consulting, eNetwork, dan Magna QM. Serta terima kasih kepada para narasumber, Pak Adi, Pak Sahlani, Pak Isan, Bu Anin, serta tadi ada additional Pak Hari dan Bu Rahayu. Terima kasih. Serta kepada para PMOP organizer, Mas Akbar, Pak Fauzi, Mbak Noveli, Mbak Mardiah Rahma, Mbak Aya, dan saya sendiri Ewirantia Engdani. Mohon maaf jika ada bagian dari diskusi dan acara kali ini kurang berkenan untuk para peserta. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menambah wawasan, bermanfaat bagi PMO profesional, praktisioner, akademisi, dan rekan-rekan mahasiswa, sehingga PMO di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi dan mampu bersaing, bahkan menjadi acuan bagi PMO negara tetangga di Asia, bahkan di dunia. Sampai jumpa lagi di acara PMOP selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.